Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bahan yang diperoleh. Melihat pelelangan akan segera berakhir, Xiao Yan menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Setelah dengan hati-hati meninggalkan lantai lelang, Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan terdekat sebentar. Dia berjalan menuju sudut terpencil dan mengenakan jubah hitam besar yang dia beli sebelumnya. Membungkus dirinya dengan jubah tebal menghambat pergerakannya, jadi dia hanya bisa perlahan kembali ke lantai lelang. Sejak Ya Fei mengidentifikasinya sebagai alkemis tingkat 4, dia telah menempatkan seorang informan di lantai pelelangan untuk mengawasi tanda-tanda pria misterius itu. Akibatnya, begitu Xiao Yan tiba, sudah ada seorang gadis yang lembut dan cantik, yang telah menunggu yang menuntunnya ke belakang dan dengan hati-hati menunggunya. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Yan mengangkat cangkir teh di atas meja ke bibirnya dan menyesapnya. Dia melihat sekilas ke gadis pemalu di sebelahnya dan dengan samar menganggukkan kepalanya. Suara seorang lelaki tua bisa terdengar meski bibir Xiao Yan tidak pernah bergerak. Berapa lama lagi sampai pelelangan berakhir? Ah! Pertanyaan tiba-tiba membuat gadis itu melompat. Xiao Yan, terselubung di balik jubah hitam besar, diberi pandangan tersembunyi oleh gadis itu. Dia kemudian, dengan wajah pucat, dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan dengan gugup menjawab, "Tuan, pelelangan telah berakhir, Ya Fei sedang menangani prosedur transfer." Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa bingung saat melihat gadis itu. Dia tampak seperti kelinci yang terkejut. Dia tidak begitu menakutkan, bukan? Enggan menerima kemungkinan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dalam diam. Berdiri ke samping dengan kepala tertunduk, gadis itu menatap Xiao Yan yang sekali lagi diam dan diam-diam menghela napas. Dia telah diperingatkan oleh Master Guni ketika dia mengambil tugas ini, untuk tidak pernah ragu untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin dimiliki orang misterius ini, bahkan jika permintaan itu adalah untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Setelah bekerja di lantai pelelangan selama 1 tahun, gadis muda itu jelas mengerti apa yang dibutuhkan, tugas tambahan ini. Inilah sebabnya, setiap kali Xiao Yan berbicara, dia akan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia takut pria misterius ini akan meminta salah satu dari tugas tambahan itu. Gadis itu berdiri dengan gemetar selama sekitar 10 menit, setelah itu langkah kaki terdengar di luar pintu. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. "Oh, Tuan, Anda datang sangat awal. Sueli seharusnya menghiburmu dengan baik kan?" Pinggang berbelit-belit Ya Fei bergoyang dan dia melepaskan sikap memikat saat dia perlahan masuk ke kamar. Sosoknya yang berlekuk bisa membuat pria dengan sedikit pengendalian diri merasakan dorongan yang membara. Succubus, hatinya sekali lagi berteriak. Xiao Yan mundur ke belakang dan mengangguk ringan. Melihat Xiao Yan mengangguk, gadis yang berdiri di samping sekali lagi mengeluarkan nafas. Dia dengan hormat membungkuk dan dengan cepat pergi. Melihat penampilan Xiao yang tidak memiliki jejak ketidakpuasan, Ya Fei merasa lega. Dia memberinya senyuman yang mengandung pesona surga. Senyumannya membuat Xiao Yan tersentak. Saat berinteraksi dengan penyihir wanita ini, Xiao Yan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Di bawah jubahnya, dia membelai cincin hitam tanpa hiasan itu, buru-buru menyerahkan tanggung jawab untuk berbicara dengan Yao Lao. "Apakah pelelangan sudah berakhir?" "Iya." Ya Fei memasang ekspresi tersenyum saat dia menganggukkan dagu putih saljunya. Ya Fei melambaikan tangannya dan kartu giok biru muda muncul di tangannya. Dia tertawa, "Tuan, 7 ramuan dasar ini, semuanya dilelang untuk 285.000 koin emas. Setelah dipotong pajak, sisa uangnya ada di kartu ini." Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu.
itu terletak dengan nyaman di tangannya dan jelas mahal untuk dibuat. Dia dengan ringan membelai kartu giok dan mengangguk. Melihat sepasang telapak tangan yang muda dan cantik, Yafei sekali lagi memiliki perasaan aneh. Harga ini di luar ekspektasi saya. Saya sangat puas. Suara Yao Lao membuat Yafei merasa senang. Dia dengan cepat membuang pikiran aneh. Menatap dengan matanya yang memikat, dia mengerutkan bibir kemerahannya dan tertawa. Jika kamu masih ingin melelang obat nanti, silakan datang ke rumah lelang primer. Kami pasti akan berusaha memberikan harga terbaik untuk Anda. Mengangguk, Xiao Yan menyingkirkan kartu giok itu. Setelah sedikit ragu-ragu, suara Yao Lao bertanya, bahan-bahan yang saya minta, apakah Anda menemukannya? Alisnya yang panjang dan sempit menekuk dalam lengkungan yang indah, Yafei tertawa ringan. Nada yang menyenangkan membuat Xiao Yan merasa agak terkejut. Ya, rumah lelang kami tentu saja memenuhi permintaan Anda. Yafei bertepuk tangan, dan Guni secara pribadi melangkah maju memegang piring batu giok. Kemudian dia berhenti di sisi Xiao Yan dan membungkuk. Dia dengan hati-hati meletakkan piring giok ke atas meja dan tertawa. Tuan, semua bahan yang Anda minta ada di sini. Mata Xiao Yan berbinar dalam kebahagiaan saat dia melihat piring penuh bahan di sampingnya. Kekuatan rumah lelang ini tidak kecil. Jika dia mencoba dan membeli bahan-bahan ini sendiri, dia akan membuang banyak waktu dan tenaga. Tapi di sini, rumah lelang ini bisa mengumpulkan semuanya dalam satu hari. Ini membuat Xiao Yan sangat senang dengan keberuntungannya yang tak terduga. Maaf atas masalah ini, melihat semua bahan untuk key refining powder berkumpul, bahkan suara acuh tak acuh Yao Lao menjadi sedikit lembut. Setelah berinteraksi dengan banyak orang di lantai lelang selama bertahun-tahun, Yafei secara alami dapat membedakan nada lembut Yao Lao. Dia sangat terkejut. Transaksi ini adalah keputusan yang tepat. Saya tidak ingin memanfaatkan Anda. Uang untuk bahan-bahan ini, kurangi dari kartu ini. Melihat Xiao Yan hendak mengeluarkan kartu itu lagi, Yafei langsung tertawa. Tuan, kami mendapatkan bahan-bahan ini secara internal. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang Anda temukan di luar. Kedua lelang Anda mendapatkan banyak reputasi untuk rumah lelang kami. Bagaimana kami berani mengambil uang untuk hal-hal ini? Baiklah, mari lakukan dengan caramu. Jika saya membutuhkan lebih banyak bahan di masa depan, saya akan bertukar pil dengan Anda. Mengangguk, Yao Lao yang cerdik mengerti bahwa dia ingin menciptakan hubungan yang baik. Tidak ingin berdebat dengannya, Xiao Yan dengan hati-hati mengambil piring batu giok dan menyimpan isinya. Oke, saya punya urusan lain untuk diurus dan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Melihat semuanya telah disimpan, Xiao Yan berdiri. Dia menjabat tangannya dan langsung menuju keluar. Tuan, Yafei akan menemani Anda. Yafei mengedipkan mata pada Guni. Keduanya melangkah maju untuk memimpin. Xiao Yan mengikuti kedua manajer lelang ini yang dengan anggun memimpin dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengangkat kepalanya dan melambat. Saat mereka meninggalkan ruang belakang, sekelompok 3 orang di seberang lantai lelang juga muncul. Menyapu matanya ke arah ketiga orang itu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi dengan gugup menarik jubahnya. Dia menyadari bahwa orang di tengah adalah ayahnya Xiao Shan. Tolong jangan biarkan dia melihatku, doa Xiao Yan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.